Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Tiara Ma'asri dari kelas 11 MIPA 2. Video kali ini adalah video yang keempat. Pada video-video sebelumnya saya telah menyampaikan materi tentang yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, sistem koordinasi atau regulasi dan psikotropika. Dan yang keempat, saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya. Mendengar kata sistem reproduksi tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi kita telah mempelajarinya di SMP dan juga di SMA, khususnya untuk anak-anak jurusan IPA. Pasti tahu nih, nggak mungkin nggak tahu. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia? Jadi, sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya di bumi. Sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria merupakan organ kompleks yang mengarah pada produksi satu atau dua tipe sel yang dibutuhkan untuk pembentukan makhluk hidup baru yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi pada pria tersusun atas organ-organ berikut. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk oval. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel sperma. Yang kedua, saluran pengeluaran atau ductus ekskresi. Saluran ini terdiri atas organ-organ berikut. Yang pertama, vas efferens. Yang kedua, epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Dan yang keempat, saluran ejaculatorius. Yang ketiga, kelenjar aksesoris. Kelenjar ini terdiri atas 4 organ, yaitu vesica seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper atau glandula bulbouretralis. Yang keempat, penis. Penis terdiri atas 3 rongga berbentuk silinder. Ketiga rongga tersebut yaitu 1. 2 terletak di bagian atas yang disebut corpus cavernosum penis. 2. 1 di bagian bawah yang disebut corpus cavernosum uretra. Selanjutnya, yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita tersusun atas yang pertama, organ reproduksi luar. Organ ini terdiri atas 5 jenis organ, yaitu mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, kelenjar Bartholin. Yang kedua, organ reproduksi dalam terdiri atas 4 jenis, yaitu ovarium, oviduct, uterus, dan vagina. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan sel kelamin pada pria atau gametogenesis. Berikut ini video penjelasan proses pembentukannya. Untuk diketahui, proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis.
Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan sel kelamin oogenesis pada perempuan? Berikut ini video penjelasan proses pembentukannya. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootid dan 1 polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur saja. Selanjutnya, mekanisme proses menstruasi, kehamilan, dan persalinan. 1. Menstruasi. Menstruasi disebut juga haid. Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat keluruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi terjadi atas 4 fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga,
fase ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sel telur yang tertanam di rahim kemudian menjadi janin sampai kelahiran. Bagaimana sih proses terjadinya kehamilan? Berikut ini video penjelasannya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. 3. Persalinan. Otot-otot dinding rahim mulai menegang dan memendek secara bergelombang yang disebut kontraksi. Secara berangsur-angsur, kontraksi mendorong bayi melalui serviks yang telah membuka dan memasuki vagina menuju dunia luar. Bayi melewati lubang besar di tengah-tengah panggul ibu atau tulang-tulang panggul, sendi-sendi panggul dan ligamen-ligamen terutama simfisis pubis yang terletak di antara dua tulang pubis akan merenggang sedikit untuk membuat tubuh menjadi lebih besar. Selanjutnya, bagian yang akan kita bahas yaitu pemberian ASI eksklusif dan program keluarga berencana. Yang pertama, ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk nipis, madu, air teh, dan air putih. Pemberian ASI ternyata mempunyai keuntungan loh, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan bayi. 2. ASI mengandung antibodi yang merupakan perlindungan alami bagi bayi baru lahir. 3. ASI dapat meningkatkan IQ anak. Dan keempat, terbentuknya ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anaknya. Selanjutnya, program keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Ada 4 cara yang dapat digunakan kontrasepsi untuk pencegahan ovulasi, yaitu 1. Pil KB, mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. 2. Susuk atau implan adalah alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. 3. KB suntik digunakan untuk menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. 4. Penghambatan implantasi dapat dilakukan dengan cara memblokade implantasi. Contoh alat yang digunakan antara lain yaitu AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Selanjutnya, kelainan
pada sistem reproduksi dan teknologi untuk membantunya. Apa saja sih kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi? Kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi yaitu diantaranya 1. Miomom. Miomom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. 2. Radang panggul. Disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi wanita. Penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul, lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. 3. Kanker prostat. Kanker prostat umumnya terjadi pada pria di atas 40 tahun. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil dan saat ejakulasi, rasa sakit di punggung bawah, serta terdapat darah dalam urin. 4. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Apa saja teknologi yang dapat mengatasi gangguan atau penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi manusia, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Teknologi IVF atau bayi tabung merupakan teknik yang mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. 2. Pencitraan ultrasound digunakan untuk mengamati dan memeriksa gerakan organ tubuh manusia yang vital seperti hati, jantung. 3. Intrauterine insemination adalah teknik di mana sperma yang telah dipersiapkan dimasukkan secara langsung ke dalam rahim di saat ovarium diperkirakan sedang pembuahan. 4. Kriopreservasi sperma adalah suatu proses penghentian untuk sementara kegiatan hidup dari sel tanpa mematikan fungsi sel. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.